Oke, halo para orang tua yang saat ini sedang menjadi partner untuk setiap anak remajanya. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Veronica Olivia Soputro. Saya dipercaya Tuhan untuk menjadi seorang psikolog. Saat ini saya juga memiliki seorang suami dan 3 orang anak. Pada malam hari ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang bagaimana berkomunikasi dengan remaja. Oke, sebelum kita berbicara soal cara berkomunikasi atau tips gitu ya, bagaimana bisa berkomunikasi dengan remaja, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal siapa sih mereka itu. Nah, kalau kita melihat di beberapa literasi begitu, remaja itu adalah anak yang mulai beranjak menjadi dewasa. Masa peralihan inilah yang disebut dengan masa remaja. Namun masa remaja ini sendiri itu sebenarnya memiliki tahap. Secara usia masa remaja ini mulai umur 12 tahun sampai 21 tahun. Dari rentang usia 12 sampai 21 tahun ini itu ada 3, dibagi 3 bagian remaja, yaitu remaja bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Di mana setiap dari bagian ini juga memiliki suatu sensasi tersendiri menurut saya. Suatu tantangan tersendiri bagaimana kita bisa berelasi dengan mereka. Seperti itu ya. Jadi remaja ini yang pertama yang kita harus ketahui bahwa remaja ini bukan alien. Bagi para good parents, kalau Anda saat ini sedang mengalami problematika dengan anak remaja Anda perlu meyakinkan diri Anda bahwa yang ada di hadapan Anda saat ini itu bukan musuh Anda. Namun yang ada di hadapan Anda saat ini adalah sahabat Anda. Bagaimana caranya kita harus memperjuangkan melalui tantangan ini untuk bisa engage nih dengan mereka. Masa remaja ini kalau saya bahasakan dengan suatu bahasa sederhana, masa remaja ini sebenarnya masa yang sangat membingungkan. Karena sadar tidak sadar pertumbuhan secara fisik berbeda. Jadi mereka mengalami perubahan secara fisik. Selain itu mereka juga mengalami perubahan secara hormonal. Jadi sebenarnya masa remaja ini merupakan masa yang membingungkan loh buat anak-anak kita. Masa yang penuh dengan tantangan, masa yang penuh dengan badai, di mana setiap saat itu membuat mereka menuntut mereka untuk melakukan penyesuaian demi penyesuaian. Oleh karena itu, sebenarnya masa remaja ini adalah masa yang sangat penting, di mana anak Anda sedang membutuhkan Anda untuk mendampingi diri mereka. Anak Anda sedang membutuhkan Anda untuk menjadi partner buat mereka. Berbicara soal masalah mendampingi itu bukan berarti kita terus mengintervensi, itu tidak. Jadi kalau kita berbicara mulai dari kecil sampai dewasa itu ada teknik yang dinamakan komunikasi. Komunikasi ini berbeda antara kita berkomunikasi dengan anak-anak sampai pada berkomunikasi pada orang dewasa. Oleh karena itu kita perlu mempelajari seni ini. Kita perlu mempelajari karakteristik lawan bicara kita. Apa yang dia mau itu sangat penting untuk dapat kita terima. Sekali lagi pada pertemuan pertama ini saya ingin menekankan bahwa anak remaja itu sedang membutuhkan Anda untuk mendampinginya. Mereka tidak bisa berdiri sendiri, mereka tidak bisa melalui masa mereka sendiri karena saat ini mereka sedang bingung apa yang mereka mau, apa yang mereka mau tuju di dalam hidup mereka sendiri nggak paham. Oleh karena itu, good parents, di dalam Tuhan kita diberikan satu panggilan dan tanggung jawab yang lebih. Kalau kita berbicara masa dulu mungkin remaja hitungan 0 sampai 5 begitu, itu mungkin ya 5, pendampingan 5 itu sudah cukup. Tapi untuk remaja saat ini kita harus benar-benar mendampingi mereka. Agar apa? Bukan agar mereka bisa mengikuti apa yang kita mau, tapi agar mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik seturut dengan kehendak Allah. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang kedua. Kita akan berbicara lebih detail lagi tentang remaja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.